Kasian kasian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah baik atau ada yang kurang sehat? Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan kegiatan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Mohon untuk dipimpin berdoa. Baik, jikalau sudah selesai melakukan berdoa, Bapak akan melakukan absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang berhalangan hadir, sakit, atau izin, atau tanpa keterangan? Baik anak-anak, langsung saja ya ke materi pada pagi hari ini. Bapak akan menjelaskan tentang perpajakan di Indonesia maupun sedikitlah ada di negara-negara yang mewajibkan pajak itu harus. Baik, langsung saja ya anak-anak ke materinya. Baik, di sini apakah anak-anak atau saudara ada yang tahu apakah itu perpajakan atau apa sih yang disebut perpajakan itu? Coba saudara jelaskan atau acungkan tangan. Ya, baik, betul apa yang disampaikan oleh teman-teman sekalian terkait apa sih itu perpajakan. Namun lebih detailnya nanti Bapak akan menjelaskan apa sih itu perpajakan dan jenis-jenis pajak yang dimaksud oleh Bapak pada materi pada pagi hari ini. Baik, langsung nanti kita ke penjelasan materi. Nah, di sini Bapak menjelaskan pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa di Indonesia. Konsep dasar dari PPN adalah penambahan nilai di setiap tahapan produksi dan distribusi yang kemudian dikenakan pajak pada nilai tambah tersebut. Nah, pajak ini dikenakan pada setiap barang dan jasa yang diperdagangkan di Indonesia, serta pada impor barang ke Indonesia maupun dari luar negeri ke Indonesia. Baik, pajak ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, tarif pajak ini beragam tergantung pada jenis barang atau jasa yang dikenai dengan tarif standar sebesar ya mungkin bisa 10% serta tarif khusus atau 0% untuk beberapa barang atau jasa tertentu. Nah, baik, kita lanjut. Pendapatan dari pajak pertambahan nilai ini merupakan salah satu sumber utama lah pendapatan negara dan digunakan mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah juga menggunakan pajak pertambahan nilai ini sebagai alat untuk mengendalikan inflasi dan mengatur kegiatan ekonomi yang terjadi di negara kita. Contohnya ya negara kita itu Indonesia. Dengan demikian, PPN memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai sumber pendapatan negara maupun sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mengatur aktivitas ekonomi di negara kita ini dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang istilahnya ekonomi yang berkelanjutan buat berkembangnya negara. Baik, kita lanjut ke dasar-dasar yang ada dalam perpajakan. Ya, dasar-dasar di dalam perpajakan ini mencakup konsep dasar seperti subjek pajak, individu, perusahaan, dan lain-lain. Objek pajak pendapatan, konsumsi, dan lain-lain, tarif pajak, kewajiban pajak, dan prosedur perpajakan. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis pajak.
Di dalam jenis-jenis pajak ini ada berbagai jenis pajak, termasuk pajak penghasilan individu dan perusahaan. Adapun pajak konsumsi seperti pajak penjualan ya contohnya seperti rokok kayak gitu, dan pajak barang mewah yang bisa dibilang seperti ke mobil lah kayak gitu, contoh untuk biar anak-anak paham. Pajak properti, pajak warisan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Nah, kebijakan dalam perpajakan ini mencakup bagaimana pemerintah merancang sistem perpajakan untuk memenuhi tujuan ekonomi sebuah negara dan sosial tertentu. Ini bisa termasuk penggunaan pajak untuk merangsang investasi, mengurangi kesenjangan ekonomi, atau menciptakan pendapatan yang diperlukan untuk pemerintah dalam sebuah negara. Ya, contohnya negara kita Indonesia. Baik, kita masuk ke reformasi perpajakan. Nah, reformasi perpajakan terjadi ketika pemerintah nih membuat perubahan signifikan dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, atau memperbaiki ekonomi. Ya, karena emang di negara kita itu masalah utamanya ekonomi. Nah, reformasi ini bisa berupa penyesuaian tarif, penyederhanaan sistem perpajakan, atau pengenalan pajak baru. Setiap negara memiliki sistem perpajakan yang berbeda dengan kebijakan dan prinsip yang unik juga tentunya di setiap negara yang berbeda-beda. Reformasi perpajakan yang seringkali menjadi topik yang hangat diperbincangkan karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat dan ekonomi. Baik, mungkin sekian yang Bapak jelaskan terkait tentang perpajakan, sejarah singkatnya, dan jenis-jenis, dasar-dasar, sampai yang terakhir tadi itu reformasi. Baik, mungkin sekian penjelasan materi dari Bapak terkait tentang perpajakan. Apakah saudara-saudara sekalian sudah paham terkait dengan perpajakan kayak gitulah yang ada di negara Indonesia? Baik, kalau sudah paham, Bapak lanjut ya ngasih tugas. Kita coba bagi kelompok aja di kelas ini ada 30 orang. Kita bagi ke dalam 5 kelompok berarti cukup ya 5 kelompok. Coba dibagi dulu. Baik, silakan kalau sudah dibagi kelompoknya, kerjain tugasnya terkait yang sudah Bapak tadi sampaikan. Baik, jikalau apakah sudah selesai tugasnya? Baik, jikalau sudah setiap kelompoknya diharapkan dapat mempresentasikan ke depan masing-masing dari tiap kelompok, mempresentasikan apa yang tadi didiskusikan dan disuruh sama Bapak. Silakan untuk maju dari kelompok satu dulu. Baik, sudah dengan presentasi kelompoknya masing-masing. Mungkin cukup sekian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Jadi kita ada sedikit kesimpulan ya, Bapak menyimpulkan sebuah materi yang tadi dijelaskan. Jadi materi yang sudah Bapak jelaskan tadi kesimpulannya adalah bahwa pajak itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap masyarakat yang ada di Indonesia, karena itu dapat menjadi sebuah pemasukan ke negara dan menjadikan negara kita ini tidak lagi ada masalah ekonomi dan negara bisa membangun perekonomian di Indonesia yang menjadi lebih baik dan lebih maju dari sebelum-sebelumnya. Baik ya saudara-saudara, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Mohon maaf bila ada penjelasan atau tutur kata Bapak yang kurang berkenan di hati para siswa. Mungkin cukup sekian, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.